Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah. Hari ini kita bisa ini ya bertemu dengan teman-teman semuanya, baik yang sudah hadir ataupun belum ya. Yang jelas, insya Allah rekamannya sudah bisa diakses nanti. Asal nanti teman-teman mengikuti di grup. Salam salam kita hadiahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Muhammad memasuki bulan Syawal ya, kurang lebih hampir 10 hari bulan Syawal. Alhamdulillah yang pastinya kita bahagia ya setelah melaksanakan Ramadan, kemudian merayakan kemenangan ya, kembali fitrah, kemudian juga sangat apa ya, banyak di bulan Syawal itu orang-orang menyebar undangan yang menikah. Alhamdulillah ya bagi teman-teman yang menikah, melangsungkan pernikahan, kami ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Bagi teman-teman yang belum, maka tidak masalah, masih ada kesempatan untuk belajar dan memperbaiki. Baik teman-teman semuanya, tema kali ini ialah menikah bukan sekedar siap, melainkan juga agar bisa tumbuh bersama. Ini inisiatif keluarga kami ya, karena dengan istri bikin kajian ruang keluarga namanya. Ya, moga-moga bisa jadi bermanfaat untuk siapapun. Kita langsung saja teman-teman semuanya ya. Apa indikator seseorang itu dikatakan siap menikah? Apakah sudah mapan ya, sudah dewasa, atau sudah menemukan pasangan? Dalam hal ini mungkin calon pasangan. Ternyata dalam hadis itu sederhana saja, yaitu apabila seseorang telah mencapai ba'ah. Apa itu ba'ah? Yaitu apabila seseorang itu terutama laki-laki dan perempuan sudah bisa, yang laki-laki sudah bisa membuahi dalam artian balik ya, dan perempuan itu sudah siap untuk apa namanya melanjutkan keturunan. Itu saja, simpel. Itu kata kata Rasulullah SAW. Kalau sudah ba'ah maka menikahlah. Namun jika belum sanggup untuk menikah maka puasa. Puasa dalam hal ini artinya menahan diri dalam hal termasuk juga interaksi dengan siapapun gitu ya, terutama dengan lawan jenis. Karena tentu bagi laki-laki kecenderungan terhadap lawan jenis ya, sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran itu bagian dari fitrah. Maka kata Rasulullah simpel sederhana. Kalau sudah ba'ah, kalau memang sudah sanggup, silakan menikah. Tapi kalau belum, ya udah tahan, cari kegiatan, cari aktivitas, puasa. Maka indikator siap hari ini ya di zaman modern hari ini terlalu berbelit-belit. Harus sudah mapan dulu, sudah dewasa dulu, apalagi sudah memiliki rumah dulu mungkin, atau harus temu dulu nih calon pasangan yang cocok, rasanya klik gitu ya, dan tidak ada ya, tidak ada hal itu menjadi catatan ya. Meskipun memang di zaman sekarang ya, mapan itu menjadi atau setidaknya minimal punya penghasilan atau tetap berpenghasilan itu menjadi nilai yang menjanjikan bagi, apalagi bagi perempuan. Kan perempuan itu ialah keamanan dan kenyamanan. Maka teman-teman semuanya, banyak ya yang siap menikah namun tidak siap untuk menghadapi dinamika setelah. Maka dari itu, sebelum kita mengatakan diri kita siap ya, apalagi mau memilih calon dan pasangan, maka tentu cek dulu diri kita masing-masing. Sebab menikah adalah ibadah terpanjang. Ya. Kalau ibadah terpanjang harus punya kesiapan mental dalam diri kita, ruhiyah, spiritual, jasmani, kesehatan, finansial dan lain-lain. Namun juga punya apa namanya
yang memilih ya, yang akan kita pilih itu juga sesuai dengan apa yang kita tujukan dalam hal pernikahan itu. Kalau kata Rasulullah itu pilih atau cek 4 hal, dari parasnya, dari keluarganya, dari hartanya, ataupun juga terakhir ya, maka yang terbaik itu ialah dari agama. Nah, maka teman-teman semuanya ya, menikah bukan sekedar siap saja, namun juga memastikan diri kita itu siap untuk bertumbuh juga dengan pasangan. Dengan apa caranya? Itu cek tadi 4 tadi. Ya. Kalau kita memang ingin bertumbuh dengan pasangan, pastikan oke, enggak apa-apa. Kan kata Rasulullah juga demikian ya. Lihat dulu orang parasnya. Tapi itu bukan jadi patokan utama. Keluarganya gimana, hartanya gimana. Dan terakhir, pastikan agamanya gimana. Gimana interaksi dengan Allah, sholatnya gimana, terjaga atau tidak, bagaimana kecenderungan ia terhadap nilai-nilai kebaikan, dan lain-lain. Artinya teman-teman semuanya, ya, faktor agama ini menjadi penting harusnya, karena itu mencakup seluruhnya. Kalau baik hubungannya dengan Allah, maka insya Allah bisa jadi juga baik dengan hubungan orang tua, misalnya, keluarga, misalnya. Maka itu mesti dicek. Untuk itu ya Bunda semuanya, teman-teman semuanya, banyak yang menganggap ya, yang keliru ya, ingin segera menikah karena takut apa namanya ketinggalan atau takut diambil orang sehingga ngebet nikah tanpa ada persiapan yang jelas dan pasti. Itu keliru sekali. Khawatirnya itulah kenapa angka-angka perceraian ataupun angka-angka konflik dalam pernikahan itu meningkat karena itu bisa jadi persiapannya tidak beres atau bisa jadi menganggap menikah itu bagian dari akhir dari kesiapan, finish dari kesiapan. Padahal ya, pernikahan adalah permulaannya, titik awal pertumbuhan. Karena memang begitu. Dalam pernikahan tidak ada selesai masalah. Mungkin ada beberapa hal masalah yang mungkin selesai. Misalnya kalau ya kita harus akui bahwasanya menikah adalah salah satu wasilah untuk apa namanya untuk melanjutkan keturunan. Kadar itu ya itu adalah buka puasanya bagi muda-mudi. Itu adalah bentuk pelepasan apa namanya masalahnya. Namun tidak semuanya itu gitu ya, sebagai titik awal pertumbuhan. Ini yang banyak keliru. Sehingga dalam hal menikah itu ya sekali lagi ya penting sekali dalam hal menikah itu ada ta'aruf ya, kenalan. Kita punya apa namanya apa namanya proposal, kejelasan arahnya mau kemana dalam hal itu mesti ada. Kemudian ketika ta'aruf ditanyakan serius gimana interaksinya dan gimana ketika marah, gimana cara mengelola keuangan, gimana ia memandang anak kecil, gimana ia memandang tetangga dan lain-lain. Ya, itu penting sekali. Jadi di proses dalam hal pernikahan lihat gitu ya. Tujuannya apa? Agar tidak mendesak. Ya. Kita berharapnya kan memang sekali saja seumur hidup. Sekali saja seumur hidup pernikahan itu terjadi. Sehingga ya apa namanya? Memang betul-betul dipersiapkan dengan matang, termasuk juga dalam hal memilih pasangan. Apakah ini menjadi pertumbuhan kelak atau tidak, gitu ya? Atau justru menghambat. Nauzubillah ya kalau ada seperti itu. Maka ada salah seorang ustadz menyampaikan, kalau perempuan kalau rasa-rasanya belum menemukan pasangan yang cocok dalam hal ini, sikap emosional, karakter dan lain-lain, terutama agama juga, maka jangan paksakan menikah. Daripada ujungnya nanti apa namanya penyesalan.
Tapi kalau memang ingin ya, misal kayak menjadi wanita-wanita istimewa kayak Bunda apa namanya Asiyah misalnya ya, istri Firaun. Semoga ini menjadi wasilah untuk mencapai surga ya tidak apa. Itu kan tergantung persepsi POV masing-masing. Itu teman-teman semuanya. Menakah bukan garis finish kesiapan, tapi titik awal pertumbuhan. Lalu teman-teman semuanya, kita harus mengerti ya, bahwasanya ada hakikat pernikahan Islam. Jelas yang pertama itu ialah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Bahwasanya kita itu dihadirkan eh, Allah ke sini ya sebagai khalifah, pelanjut atau pemakmur kondisi yang ada di bumi, memakmurkan bumi dengan syariat-syariat Islam. Dan juga Allah jelaskan ke kita bahwasanya kita itu sebagai hamba, lain apa namanya tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali beribadah kepadaku. Maka dalam hal pernikahan pun juga demikian harusnya ya Bunda dan teman-teman semuanya. Apa itu? Yaitu untuk ibadah dan melanjutkan risalah Islam ya, risalah kenabian ya, di muka bumi ini ya, memakmurkan bumi dan lain-lain. Maka tujuan dari pernikahan salah satunya ialah bagaimana kita bisa memunculkan rasa sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah tenang gitu ya. Rasa apa namanya mawaddah wudda nempel terus gitu ya. Cinta dengan pasangan dan rahmah merasa apa namanya kasih sayang berlimpah di rumah tangga itu. Namun itu apa yang ingin kita rasakan. Namun yang menjadi tujuan pertama ialah jadikan itu pernikahan itu ialah ibadah teman-teman semuanya dan juga sebagai pelanjut ya, amanah dalam hal di bumi ini. Maka sebelum pranikah ini ya yang belum menikah tidak apa-apa siapkan dulu ya siapkan dulu apa ide atau tema pernikahan yang ingin teman-teman usung sepanjang hidup ini. Misal kayak jadi keluarga dakwah misalnya. Keluarga surga dengan risalah Quran misalnya. Dan lain-lain. Maka betul lah kata Rasulullah SAW ya. Jangan doakan ketika orang baru menikah itu banyak anak. Semoga banyak anak dan banyak rezeki, melimpah rezeki dan lain-lain. Langgang dan banyak anak. Tidak. Tapi doakanlah barakallah. Semoga Allah berkahi. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Keberkahan, kebaikan setiap hari. Bagaimanapun nanti ke depannya dalam kehidupan rumah tangga ya. Karena memang banyak dinamika dalam rumah tangga dan keluarga. Itu ujungnya ialah kebaikan ya. Konflik mendatangkan kebaikan. Bahkan amal-amalan apapun juga mendatangkan kebaikan ya. Maka teman-teman semuanya hakikat pernikahan selanjutnya ialah jadikan nikah itu sebagai ibadah yang panjang. Kenapa? Mungkin ini ya, ada kemarin saya lihat di postingan Instagram atau di mana itu ya. Kenapa ya? Kalau kita yang sudah berumah tangga ngobrol sama pasangan atau anak itu sebentar, tidak lama ataupun tidak serius. Sementara kalau di luar sana itu begitu luar biasa seriusnya di tempat kerja dan lain-lain di postingan itu. Ya, karena setan tidak ingin, iblis tidak ingin uh, rumah tangga atau keluarga itu utuh. Gitu ya. Kan pernah kita dengar ya, bahwasanya salah satu prestasi terbesar iblis ya, dalam hal ini ialah memisahkan keluarga, memisahkan pasangan. Maka ibadah yang panjang ini harus kita pahami betul, teman-teman semuanya. Terutama kita, bagi teman-teman yang belum menikah, wah ini ibadah terpanjang, apalagi perempuan, ya betul dipersiapkan.
Kalau laki-laki betul dipersiapkan arahnya mau kemana, gitu ya. Karena minta maaf ya, eh, saya pernah dengar itu dari Ustaz. Kalau laki-laki kalau sudah menikah tidak ada nampak ya seperti orang yang apa nikah, tidak ada bekasnya istilah. Tapi kalau perempuan ada tanda atau bekas. Maksudnya di sini saran dari beliau ialah jangan menikah kalau memang karakter dan lain-lainnya belum cocok, untuk bertumbuh. Tapi kalau memang sanggup memikul amanah dan beban itu, ya tidak apa-apa lanjutkan. Maka yang ketiga teman-teman semuanya, nikah itu ialah sebagai proses tarbiyah, proses memperbaiki diri. Dalam hal pengasuhan juga, ya, kita bukan mengasuh anak-anak kita, tapi mengasuh diri kita, memperbaiki diri kita agar itu bisa membekas ke anak-anak kita. Nah, maka tidak ada tuh ya pendapat yang wah ini menikah nanti akan menyelesaikan masalah. Mungkin ada beberapa hal, tapi tidak semuanya. Ya. Justru bertambah lagi ujian kepemimpinannya. Itu teman-teman. Ini ya mindset kelirunya teman-teman. Apa itu? Yaitu menikah menyelesaikan masalah hidup. Padahal banyak masalah hidup ya makin kompleks itu setelah menikah. Bukan menakut-nakuti, tapi memang begitu. Menikah itu adalah ujian kepemimpinan bagi laki-laki dan juga ujian kepemimpinan bagi perempuan dengan pos-pos yang masing-masing. Kalau laki-laki itu sebagai kawam, ya perempuan itu sebagai madrasah dalam keluarga pemimpin juga dalam rumah tangga. Maka kalau menganggap menikah menyelesaikan masalah hidup, ini mohon diperbaiki mindsetnya. Karena mungkin tahun awal atau beberapa bulan awal menikah mungkin rasanya indah saja semua. Kemudian ketika sudah nampak realita yang ada, apalagi sudah terbuka semua isi dari pasangan kita itu, misalnya sudah diketahuan apapun seluk-beluk tentang pasangan, ya kita akan bertanya-tanya terus ya, kok kayak gini, kayak gini, kayak gini. Maka itu ya teman-teman. Dan yang mindset yang keliru lagi ialah kalau sudah cocok, tidak akan banyak konflik. Saya dengan istri itu ya alhamdulillah eh, tidak tidak pacaran ya, ta'aruf alhamdulillah antara ustaz dan ustazah, tidak banyak kenal, tidak lama kenal. Ya, artinya kalau orang menganggap pacaran itu adalah dalam rangka untuk menemukan kecocokan, itu salah besar. Ya, nyatanya kalau dijalankan betul ta'aruf gitu ya, proses yang syar'i gitu ya, dengan cara-cara yang benar dan cara-cara yang mungkin menjaga, insya Allah akan banyak hal ditemukan di sana. Bukan berarti ada kecocokannya di sana dan itu akan tidak ada konflik. Salah besar. Pasti ada konflik karena kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda, kultur yang berbeda, budaya yang berbeda. Pasti ada konflik. Maka di sanalah ada yang namanya kompromi. Disebutkan atau diceritakan, disampaikan, disepakati, dan pasangan harus mengerti kita. Ini nih banyak. Saya pernah dapat ini ya, apa namanya, curhatan ya. Harus mengerti kita, harus ini, harus itu. Dan padahal dalam Quran surah Al-Fatihah itu kan jelas. Iya karena budu, iya karena stain. Apa tuh? Eh, Beribadah, ya. Kemudian juga meminta pertolongan. Maksudnya, teman-teman ya lah, dalam penggalan dari surah Al-Fatihah itu kewajiban dulu nih, baru menuntut hak. Ya. Nah, ini yang keliru ya. Kita menuntut yang banyak, menuntut pasangan A, B, C, D gitu ya. Padahal yang mesti harus jadi pegangan ialah kita berikan dulu kewajiban kita. Kalau laki-laki bagaimana? Sebagai kowam gitu ya.
sebagai pemimpin dalam rumah tangga, memberi nafkah, menjelaskan arah pendidikan keluarga, arah pendidikan anak, mau dibawa kemana keluarga ini. Ya. Kalau tujuannya surga, lewat pintu yang mana, risalah yang mana. Gitu ya. Itu mesti dijelaskan. Ya. Bukan menuntut terlebih dahulu. Wah, kamu harus ngerti aku, harus ini, harus ini. Aku ini nggak bisa kayak gini loh. Nggak seperti itu teman-teman semua. Ya. Maka dalam konsep ini, ya, mindset ini, ya, keliru sekali kalau pasangan harus mengerti kita. Yang ada ialah kita yang harus mengerti pasangan dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana kewajiban kita. Bunda Asia alaihissalam, Bunda Asia, astagfirullah, maaf. Bunda Asia, istri Firaun, ya, itu melaksanakan kewajiban tanpa, ya, dia mungkin menuntut haknya ke Allah saja. Ya. Betapa bersuamikan Firaun, ya. Ini Firaun zaman sekarang mungkin belum sampai derajatnya ke Firaun di zaman itu, ya. Karena sudah mengaku Tuhan. Nah, kalau Firaun zaman sekarang masih genosida dan lain-lain. Tapi kalau Firaun zaman waktu itu, ya, itu sudah mengaku Tuhan. Itu berpasangannya Bunda Aisyah. Tapi dia tetap melakukan kewajiban, ya. Nuntut haknya, ya, ke Allah saja. Rabbi binili indaka baita fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah istana di surgaku. Istana yang megah di surga sana. Ini bentuknya. Betapa mindset ini perlu diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, maka insya Allah, ya, prinsip bertumbuh dalam rumah tangga dan keluarga itu juga akan terasa di rumah kita. Teman-teman pernah dengar kisah Zaid bin Harithah yang menikah dengan dengan Ummu Aiman. Ya. Tahu Ummu Aiman, teman-teman semuanya? Ini dalam sebuah buku yang saya baca, Masya Allah luar biasa, ini inspirasi sekali. Ummu Aiman itu adalah salah satu pengasuh, ya, Nabi Rasulullah SAW. Terbayang ya berapa usianya. Ya. Ketika Zaid bin Harithah adalah anak, bisa dikatakan anak angkatnya. Karena sejak kecil bersama Nabi. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan, ya, siapa yang sedang menikahi wanita ahli surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Pada saat itu Ummu Aiman sedang dalam kondisi berduka. Ya. Setelah masa iddahnya gitu ya, berduka karena suaminya syahid. Kemudian setelah masa dukanya, Nabi menyampaikan itu. Kemudian ada yang menyambut seruan dari Nabi, yaitu anak angkatnya sendiri, Zaid bin Harithah. Ya. Zaid seorang yang mungkin berparas bagus gitu ya, masih lajang, masih muda. Mungkin kalau dibandingkan usia sekarang berapa ya kira-kira? Mungkin 20-an mungkin. Mau menikahi Ummu Aiman yang sudah tua, janda, bahkan minta maaf ya, keturunan Habasyah kalau tidak salah. Artinya berkulit hitam. Kalau kita bandingkan realitas sekarang, siapa Zaid zaman sekarang? Kayaknya hampir saja ya, tidak ada. Mungkin ya, jarang sekali kita lihat seperti itu. Kemudian Zaid bin Harithah pada akhirnya menikah, menyambut seruan Nabi karena ingin menikahi wanita ahli surga yaitu Ummu Aiman. Mereka menikah, kemudian ternyata Allah anugerahkan seorang anak yang Masya Allah luar biasa, yang akan kelak ya menjadi salah satu panglima. Ya. Siapa? Teman-teman semua, yaitu Usama bin Zaid. Coba
realita hari ini. Kalau kita lihat cek ya, kalau kata Nabi kan pilihlah pasangan itu dari empat parasnya, keluarganya, harta, agama. Mungkin kita banyak ya memperhatikan paras, keluarga dan harta. Ya, nah. Siapa yang ada pemuda di realita zaman ini seperti Zaid? Ataupun siapa ada pemudi yang di zaman ini seperti Zaid bin Harithah? Yang mana lebih mengutamakan tujuan dalam hal pernikahan, alasan pernikahan, ya, daripada apa namanya keinginan-keinginan. Mungkin keinginan memang boleh, karena itu memang fitrahnya, syahwatnya. Tapi ia bisa mengkompromikan dalam dirinya, dah beres dalam dirinya. Gitu ya. Itulah bentuk proses tarbiyah Nabi kepada Zaid dan juga para sahabat. Dah beres dengan dirinya, maka ia dengan mudah menyambut seruan Nabi. Sehingga hadirlah generasi yang juga luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Tangguh ya, Usamah bin Zaid. Semoga ini menjadi renungan untuk kita ya. Maksudnya mungkin kita sudah punya target-targetnya, mungkin target pasangan dan lain-lain ya. Ya, di atas target-target itu pastikan target kita punya targetan yang berlandaskan karena Allah, karena agama, dan karena Rasulullah SAW. Maka teman-teman semuanya, konsep tumbuh bersama ini ya, karena menikah adalah proses tarbiyah diri, maka harus bereslah diri kita masing-masing ya. Laki-laki sebagai kawam ya, perempuan juga sebagai madrasah dan juga kawam di rumah tangganya. Laki-laki harus memiliki arah, harus punya atau mengerti cara menjadi pemimpin dalam keluarga dan mendidik anak, punya arah seperti apa keluarga ini dibawa, surga yang mana, lewat mana yang harus kita tuju. Begitupun perempuan harus punya arah, dan arah itu diselaraskan dengan arah dari pasangannya, sehingga tidak berbeda-beda atau masing-masing menjalankan arah-arah yang berbeda. Nah, dalam Quran surah Al-Furqan itu teman-teman semuanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mau anaknya qurrata a'yun, menyenangkan, menyejukkan pandangan, waj'alna lil muttaqina imama, atau menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka syaratnya ialah pasangan dulu. Rabbana hablana min azwaj. Pasangan dulu nih klop, ya, punya pandangan yang sama. Maka konsep tumbuh bersama ini sudah selaras dengan yang disampaikan dalam Quran surah Al-Furqan tadi. Doa yang sering kita panjatkan tadi. Apa itu? Yaitu sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri. Ya. Kalau bisa ya, sudah ditargetkan bagi yang belum nikah, targetkan kalau saya nikah nanti, saya ingin ke majelis ilmu. Mungkin minimal sekali seminggu ya, sekali sepekan. Atau kami punya apa namanya, kalau saya dengan istri ada likoan keluarga, bukan piknik, bukan makan bersama, bukan jalan-jalan ke rumah, jalan-jalan kemana, enggak, tapi ya duduk ya, kayak rapat tapi enggak rapat ya, memang ini ngaji, saling setoran atau saling tilawah, apalagi eh, tahu apa namanya tauji ya, dan ada evaluasi kalau bisa adakan itu. Dan apalagi sama-sama upgrade keimanan, ya. Punya amalan yaumi bersama, ya. Kalau tidak, minimal laki-lakinya, ayahnya atau suaminya punya amalan yaumi, minimal ketika futur ada amalan yaumi yang bisa dijaga, sama-sama upgrade keimanan. Kalau ada
kajian yang bisa bareng-bareng, maka bareng-bareng lah. Kalau ada ibadah yang bisa bareng-bareng, maka bareng-bareng lah. Tapi kalau tidak, minimal pasangan suaminya harus laki-laki ya, harus berusaha mengupgrade pasangan, keimanan dari pasangan, wawasan juga. Kemudian juga terbuka untuk perbaikan. Salah satu relasi pernikahan itu ialah saling mendukung. Termasuk juga di sana ialah mendukung dalam hal perbaikan. Saya itu punya hutang pengasuhan dan luka pengasuhan. Istri saya juga punya hutang pengasuhan. Dan itu kami sudah sampaikan. Ya. Dan kami terbuka untuk perbaikan-perbaikan. Maka dari itu, ini tips juga untuk teman-teman, ya, bagi yang belum nikah, catat ya kira-kira apa ya yang menjadi hutang pengasuhan saya atau luka pengasuhan saya, sehingga ketika itu tersulut maka saya seperti ini. Misalnya ini contoh saja ya, bagi saya pribadi, saya itu tidak suka misalnya dikritik di depan umum. Itu saya sampaikan, kenapa bisa kayak gitu? Ini bisa jadi itu dari pengalaman-pengalaman masa kecil ya, disudutkan, itu sudah saya tuliskan di buku. Sampaikan ke istri, kalau seperti ini tolong dibantu ya. Kalau nanti saya marah kayak ini, tolong dibantu. Minimal redam dengan diam atau menjauh dan lain-lain. Itu kami sepakati. Apalagi tidak berhenti belajar. Alhamdulillah senantiasa belajar, ya. Punya pasangan yang senantiasa belajar. Targetkan apa bagi teman-teman yang mungkin saja punya hafalan Quran, berarti saling setoran, saling murojaah, bisa saling tadabbur Quran. Pertumbuhan dalam pernikahan, maka growth mindset dalam hubungan. Teman-teman tahu kisah Salahuddin Al-Ayyubi? Kenapa hadirnya beliau dihadirkan di bumi ini ya, misalnya. Itu berawal dari seorang ayah yang belum menikah, ya, Najibuddin Ayyub, punya cita-cita dalam hal pernikahannya kelak. Apa itu? Cita-citanya ialah membebaskan Baitul Maqdis. Bahkan sudah banyak ditawarkan oleh saudara-saudaranya, ini, keluarga bangsawan, ini dan ini. Tapi ia enggan menikah. Karena cita-citanya tidak sama. Dalam sebuah majelis mungkin ada sedikit keceplosan atau terdengar gitu ya. Tujuan menikah sampaikan ke seorang ustadznya, yaitu untuk membebaskan Baitul Maqdis. Wah, tujuannya sama nih dengan perempuan ini. Maka Najib bin Ayub menikah dengan perempuan itu. Hadirlah anaknya itu Salahuddin Al-Ayyubi. Ini adalah bentuk bahwasanya cita-cita pernikahan, apalagi pernikahan itu berkaitan bukan setelah menikah, tapi berkaitan bahkan akibat dari pranikah, ya, persiapan bagaimana menikah. Maka dari itu teman-teman harus punya ya, growth mindset dalam hubungan sebelum pernikahan. Perbaiki diri dulu. Mungkin kalau ada yang bermasalah mungkin dalam dirinya, misalnya mudah flight, mudah kabur terhadap masalah bagi laki-laki, bereskan itu dulu. Kalau mudah marah dan lain-lain, bereskan itu. Apalagi pertumbuhan dalam pernikahan itu komunikasi yang membangun. Pelajari ya bagaimana keunikan masing-masing. Dalam Quran, walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Cara komunikasinya juga berbeda.
Yang satu mengedepankan logika, yang satu mengedepankan perasaan. Tentu itu saling bertabrakan. Namun bisa berpadu kalau dikompromikan. Dan yang ketiga ialah kesadaran diri. Nah, ini kesadaran diri inilah yang disampaikan atau yang dialami oleh ayah Salahuddin Al-Ayyubi. Dia sadar, dia mau menikah, tujuannya ini. Maka pertemuan dalam pernikahan itu penting. Kalau sudah punya tujuan, maka ada rute, ada roadmap yang akan ia capai step by stepnya menuju tujuan itu. Misalnya saya mau pulang kampung nih, bagi yang teman-teman yang Sumatera Barat mungkin tahu ya, ke Payakumbuh misalnya. Saya mau ke Payakumbuh. Gimana caranya? Berarti lewat Pariaman, kemudian Bukit Padang Panjang, Bukit Tinggi, baru sampai Payakumbuh. Gitu pun juga kalau kita punya tujuan yang kuat apalagi, maka tujuan itulah yang menguatkan pernikahan. Sehingga harus punya kesadaran diri untuk menguatkan tujuan. Dan selanjutnya adalah bertumbuh dalam iman. Senantiasa belajar. Kalau bisa pelajari ilmu-ilmu syar'i, fikih gitu ya. Tafsir, tadabbur dan lain-lain. Itu tergantung dari teman-teman semua yang mau menikah. Terakhir teman-teman semuanya, ini mungkin langkah praktis ya bagi teman-teman yang sudah menikah, selamat, ataupun yang belum menikah, silakan dipersiapkan apa saja langkah-langkah bertumbuh itu, yaitu yang pertama bikin visi keluarga. Ini fun fact ya, ketika saya baru menikah, saya itu punya keinginan menikah itu 2020. Baru Allah izinkan menikah 2024. Alhamdulillah 4 tahun masa tunggu ya. Tapi dalam masa tunggu itu saya suka belajar dan juga suka nulis. Salah satu yang saya tulis itu ialah visi pernikahan. Dan ketika sudah menikah, salah satu hadiah pernikahan itu ialah buku yang saya tulis. Buku visi misi keluarga yang saya buat sendiri. Saya berikan ke istri, ke pasangan. Maka penting ya punya visi keluarga. Bagi perempuan buat saja visi keluarga yang mau seperti apa. Nanti setelah menikah dikompromikan, disamakan. Ya. Kemudian yang kedua ialah family meeting. Ini adalah langkah bertumbuh juga. Dalam keluarga mesti ada namanya family meeting. Boleh santai, boleh serius. Itu tergantung pilihan masing-masing ya. Bisa dengan cara makan bersama atau memang serius. Diadakan setiap bulan. Kayak rapat organisasi misalnya. Organisasi saja itu ada rapatnya setiap pekan. Ya kan? Apalagi keluarga, mestinya harus lebih banyak atau lebih sering rapat. Lebih sering komunikasi. Dalam pekerjaan juga demikian. Dan yang ketiga ialah mesti mempunyai amalan yaumi. Amalan yaumi ini semacam memperkuat hubungan. Karena yang menghadirkan ketenangan dan cinta dalam rumah tangga itu bukan bukan gombalan-gombalan. Mungkin gombalan oke, karena itu bisa jadi bahasa cintanya. Tapi yang utamanya ialah yang menghadirkan ketenangan dan cinta dalam rumah tangga itu ialah Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, Allah hadirkan sakinah dalam hati-hati orang yang beriman. Segitiga cinta semakin dekat dengan Allah, maka semakin erat pasangan satu sama lain. Maka salah satu wasilah untuk mencapai kedekatan dengan Allah itu ialah dengan amalan yaumi. Tahajud jama'i misalnya, qiyamul lail misalnya, tilawah bareng misalnya, puasa misalnya, apalagi banyak hal gitu ya. Kemudian juga memiliki 4 waktu teman-teman. Kita harus sadar dalam hal menjaga mental, kita harus memiliki 4 waktu.
Mungkin kita tidak selalu fokus dengan keluarga, itu boleh, tidak apa-apa. Karena kita harus menjaga mental kita, mungkin di luar sana ada pekerjaan, ada amanah gitu ya. Terus untuk ibu juga ada, untuk pasangan yang perempuan ya, juga ada tekanan mental lainnya gitu ya. Maka ada 4 waktu. Apa tuh 4 waktunya? Waktu sendiri, me time. Waktu dengan pasangan, couple time. Waktu dengan dengan keluarga, family time. Dengan family meeting ataupun yang lain. Waktu dengan masyarakat, social time. Ini penting ya, untuk menjaga kewarasan dalam berumah tangga. Karena kalau mau bertumbuh tentu harus waras. Ya. Dalam tanaman saja, ya, Al-Quran sering menganalogikan keluarga itu dengan tanaman, ya, tumbuhan dan tanaman. Dalam tanaman saja ya, yang dipersiapkan di awal itu ialah tanahnya, gitu ya. Kalau tanahnya mungkin jenuh, ya, stres atau apa ya, mungkin yang anak-anak pertanian, teman-teman pertanian tahu ya, tentu tidak akan bertumbuh bibit-bibit atau pohon yang akan ditanami itu. Maka ini memiliki 4 waktu ini upaya menjaga kesehatan mental dalam rumah tangga atau keluarga. Karena teman-teman semuanya di zaman sekarang ya, Gen Z, di zaman media sosial yang begitu luar biasa, isu mental itu menjadi isu utama. Bukan isu utama juga sih, tapi salah satu yang terbesar ya, menjadi perbincangan bagi anak-anak muda ataupun masyarakat di sana. Kenapa bisa demikian?